Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Yuwansyah dengan NIM 06121228250037, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Tujuan saya di sini untuk membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS saya dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Elfami Dwi Kurniawan, SPD MPDT, dan Bapak Rudi Hermawan. Em, Baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke soal mata kuliah CNC. Nah, di sini kita harus pertama-tama kita harus menganalisa dari gambar terlebih dahulu. Gambar ini harus kita mulai dari bubut bertingkat atau dari alur ataupun yang lainnya. Kita ketahui juga di sini ada chamfer atau tirus, ada bubut bertingkat, ada alur. Terus di sini ada M13 X 1,5 itu dibacanya berarti di sini ada ulir. Ulir yang dimana kisarnya itu 1,5, diameternya itu 13. Terus di sini ada radius. Kalau sudah untuk menganalisanya, kalau saya yang sudah saya bikin kemarin, saya bubut bertingkat terlebih dahulu. Langsung saja untuk memasukkan program seperti biasa. Pertama gitu G28, U0, W0, G99, G40, M05, M09, T0101 ini untuk pahat. G54, G96, S300, M03, X30, Z3. X30 itu dari ini. Diameter terbesarnya itu adalah 25,98. Kita genapkan jadi 26. Terus 26 untuk jarak bebas pahannya itu 2 ditambah 2 lagi. Jadi 4. Jadi 26 ditambah 4 yaitu 30. Untuk untuk Z3-nya sendiri itu untuk jarak pahat dari pahat untuk jarak pahatnya. Langsung ini kita masuk ke bubut bertingkat. G71 U5R1, G71 P400, Q500, U0,1, F0,1, M08. M08 itu untuk coolant, untuk menghidupkan coolant. P400, Q500 itu bukan ketentuan. Eh, P ini bisa 100, Q ini bisa 200, ataupun kebalikannya bisa juga. Tapi P ini menandakan N awal mula kita pekerjaan dan Q ini N untuk penyelesaian kita nanti. Di sini untuk memulai berarti N400 harus sesuai dengan P yang ada di atas. N400, G00, X00, Z00 belum memulai pemakanan. Di sini G01, X13, Z0 baru mendekatkan pahat ke benda. Dari yang pahatnya tadi sejauh 30 didekatkan ke 13. Sudah melakukan penyayatan sedikit ke 13. Nah, untuk Z sendiri itu 0. Terus untuk keduanya, kenapa tidak dibikin G01? Karena di atas ini sudah ada G01. Jadi boleh ditulis, boleh juga tidak. Maaf, diketik maksudnya. Terus di sini ada X13, Z min 19. Z min 19 itu dari sini. Ini 13 ditarik sepanjang 19. Hasil 19 itu dapat dari 16 ditambah 3 untuk Z-nya.
Selanjutnya itu kita lihat gambar. Di sini tingginya berbeda. Jadi kita bikin X-nya itu 20, habis dari 13, mundur 20, tarik 20. Untuk Z-nya itu tetap 19 karena tidak ada pemakanan. Setelah itu untuk yang next-nya itu Z ke sini, X-nya tetap 20, Z-nya ditambah 3. 16 ditambah 3 ditambah 3 19. 16 ditambah 3 19, 19 ditambah 3 22. Kita lihat di sini, nih 22. Terus di sini kenapa ada Z min 23? Karena pahat bubur rata itu tidak bisa memakan langsung turun ke bawah lurus. Pasti dia melencengnya ke sini. Oleh karena itu dilebihkan 1 mili agar pada saat kita menggunakan pahat alur itu bisa sesuai dengan ukuran yang ada di gambar. Kita lanjut. Di sini X14 Z min 25 dan Z min 34. Itu kita lihat di sini. Nih, kenapa 14? Karena diameter ini 14. Jadi setelah 20 turun turun tadi kan miring seperti ini jadi 14. Tarik sini sepanjang 25 terus ad- terus Z min 35. Nah, di sini ada radius. Untuk mencari radius itu kita harus mencari I dan K. Itu pun mempunyai rumus seperti ini. MA 11,45 dikurang 14 dibagi 2. 11,45 itu kita dapatkan dari tinggi dari jarak jarak dari antara radius atas sama radius bawah tingginya. Kita dapati diameternya ini 11,45. Sedangkan 14 itu dari diameter benda terbesar ya, diameter aslinya, benda aslinya. Untuk dibagi dua ini sudah ketetapan dari rumusnya. Sudah kita dapatkan 1,275. Nah, dari MA ini kita bisa mendapatkan hasil I dengan cara 3,14 ini adalah radius dari benda tersebut. Ini 1,275 itu kita dapatkan dari hasil MA tadi. Hasilnya itu 1,905. Untuk mencari K, yaitu eh, akar dari radius akar dari 3,18 pangkat 2 dengan dikurang dengan 1,905 pangkat 2. Hasilnya ini. Dikurangin, hasilnya dapatnya ini. Dan hasil akhir dapat ini. Ya, untuk menulis kenapa G03 karena dia eh, berlawanan arah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam itu G02. G03 X-nya itu 14. Z Z min 39,0924. Nah, mengapa mendapatkan Z min 39,924? Karena
Hasil dari K tadi, hasil dari K ini dikalikan dengan 2. Hasil dari K tadi dikalikan dengan 2. Setelah itu mendapatkan hasil, baru ditambah dengan Z min 34 di atas ini. Dapatlah hasilnya Z min 39,924. Terus kita tulis lagi, I-nya itu 1,905. K-nya itu, kalau K-nya itu tadi kan tidak ada min. Nah, di sini kita harus bikin min. K min 2,55462. Oke, kita lanjut ke pemakanan selanjutnya itu G01 X14 Z min 51,0924. Selanjutnya itu X23 Z-nya sama. Terus kita masukkan lagi D01 X23 Z min 60, koma 3324. Naik dulu ke atas. Setelah radius, terus bertingkat lagi. Naik ke ujung. Naik 23 X23 dengan Z yang sama tadi. Dari sini ke sini. Naik 23 Z dengan sama. Digeser ke sini. Hasil Z ini tadi ditambah dengan 9,24. Dapatlah hasilnya 60,3324. Terus untuk melakukan tirus ini atau chamfer ini, X-nya itu 26, Z-nya itu min 62,335. Kenapa 335? Karena Z-nya tadi ditambah dengan 3 atau ditambah dengan 2,83. Z dari hasil Z akhir ini ditambah dengan 2,83. Terus untuk akhirnya itu adalah X26 Z min 71. Total dari keseluruhan ini sampai sini. Kita ketik dulu. Itu satu. X2 yang 3. Hmm. Nah, ini. X2. Nah, untuk penutup tadi harus sesuai dengan yang di atas, N500. X-nya itu kita jauhkan sedikit 50. Z-nya itu kita kasih eh, 20.
Terus kita matikan pahatnya di 0100 untuk mengganti pahat selanjutnya. Memasukkan pahat selanjutnya itu G40 di 0303. 0303 itu letak nanti pahat kita. Pertama tadi kan itu bubut bertingkat, berarti T01-nya itu di letak nomor satu. Nah, ini T03 ini kita akan melakukan alur, berarti kita harus taruh pahat alurnya ada di 03. Em, Bisa saja di 02, tapi biar enak dilihatnya jadi di 03. Sepuas hati kalian saja. Lanjut. G99 86 G00 X14 Z min 19 G75 R1 G75 X6 Z min 19 P2000 Q0 F0. Oke, untuk G00X14Z-19, G75R1, G75X6Z-19, P2000, Q0F0,1 ini untuk alur. Untuk alur tersebut kita lihat dulu gambarnya di sini ada menggunakan berapa alur? Satu. Dan jangan lupa tadi di sini ada space yang ingin kita buang. 1 mili. Dua. Ada tiga. Ada tiga. Nah, untuk alur, untuk alur yang pertama tadi, di sini eh, mengapa di sini ada G00X14Z min 19? Karena pahat alur itu ukurannya 3 mili. Jadi kalau letaknya itu di sini berarti di sini kan 3 lubangnya. Jadi pas dengan pahat dari alur tersebut. Jadi 6 X G00-nya G00X14 di sini kan 13. Kenapa dibikin 14? Itu karena untuk jarak bebas dari pahat pada saat pemakanan alur sepanjang ini di sini. Pergeseran pahatnya tadi Z min 19 ke sini. Baru dia makan. Nah, tadi ada yang namanya G75X6 Z min 19 P2000 Q0 F0,1. Berbeda dengan G00 tadi. G75 itu sudah memulai pemakanan alur. G75X6 ini diameter dari stopnya nanti dia pemakanan. Berarti pemakanannya sampai diameter 6. Terus untuk panjang pemakanannya itu 19. Terus P2000 ini adalah P ini untuk pemakanan ke dalamnya. Jadi jaraknya itu cuma 2 mili, 2 mili. Sedangkan R1 ini range-nya untuk jarak mundur dari pahat tersebut setelah makan. Maju, mundur 1 mili, maju lagi, mundur 1 mili. Kenapa di sini Q-nya 0? Karena itu yang saya bilang tadi pahatnya
berukuran 3 mili. Jadi sama. Jadi sama di sini. Ukurannya 3 mili. Jadi sama. Oke, kita lanjut untuk yang keduanya itu di sini tadi alurnya di kosong kosong X tiga tiga X G 75 R satu 75 X 14 Z 47 P 2000 Q 1000 F 0,1. Nah, jadi ini G00X30Z3 ini saya jauhkan terlebih dahulu pahatnya. Terus kita dekatkan lagi ke G00X25Z min 25, G75R1, G75X14Z min 25, P2000, Q-nya 1000. Jadi, kenapa Q-nya 1000? Karena tadi di sini lebihnya 1 mili. Jadi pergeseran cuma 1 mili. Di sini 19. Waduh, sini 19, 22, makanan yang kesini tadi. 1 mili lebihnya kesini jadi 25. Kita lanjut untuk yang ketiga. G kosong kosong X-nya itu 14. Z-nya itu min 47, 7,0924 D75 R1 D75 X 8 Z min 48 P 2000 Q 2000 2000 boleh 1000 Q-nya 1000 karena itu tuh tadi 4 1000 F 0,1. Oke, kita lanjut next. Kita lihat nah, pemakanan dari ini. Jadi pergeseran pahat itu adalah yang pertama tadi G00 ini G00 X14 Z min 47,0924. Benda itu eh, ke sini. Kenapa dia 47? Karena Z dari 16 tambah 3 tambah 3 tambah 12 tambah 5, berapa ini? Terus ditambah 4 ditambah dengan lebar dari pahat. Jadi di sini. Letak pahatnya ada di sini. 3 mili. Di sini. Terus G75X8 diameternya berbeda dengan yang ini tadi. Yang ini 6, yang ini 8. Sama saja. Kenapa Q-nya tadi 1000? Karena
Di sini jarak 4, sedangkan pahat itu 3 mili. Di sini ada 1. Jadi pergeseran cuma 1. Hmm. Oke, kita next. Kita jauhkan pahat G00 X 30 Z 3 T 0300. Kita matikan pahatnya. Terus kita N 03 N 09. Oke, baiklah. Kita akan membahas di sini ulir. Ulir dengan kisar 1,5 dengan diameter 13. Untuk membuat ulir itu juga mempunyai rumus. Sini kita bikin terlebih dahulu M03 M09 M09 G 28 U0 W0 G 40 T 0505. Ini untuk eh, peletakan pahat yang ketiga yaitu pahat ulir di nomor 5. G 97 S 100. Pembuatan ulir tidak boleh terlalu cepat dan harus berulang-ulang. M 03 G 00 X 14. Nah, sini saya akan menjelaskan mulai dari G 00 X 14 Z-2. G 00 X 14 Z-2 itu adalah X 14 itu adalah diameter ini. Diameter aslinya kan 13. Untuk jarak bebas pahatnya itu ditambah 1 mili jadi 14. Sedangkan
Z2 tadi jarak bebas pahat untuk memulai pekerjaan. Terus G76P010060 Q150 R 0,5. Nah, P010060 itu ada artinya. 01 itu artinya finishingnya tuh sekali. 00 itu jarak bebas pahat. Dan 60 itu sudut pahat. Karena kita menggunakan sudut matrik. Sudutnya 60 derajat. Ini untuk sudut pahat. Ini untuk jarak pahat. Jarak bebas pahat. Dan ini untuk satu kali finishing. Nah, yang Q150 ini adalah kisarnya. Kisarnya 1,5. 1,5 dikali dengan 100. Jadi hasilnya 150. Terus ini G76X11,05Z-16 P900Q150 F 1,5. Nah, ini menggunakan rumus untuk mencarinya. Rumusnya itu adalah diameter dalam ulir sama dengan diameter benda bendanya tadi yaitu 13 14 dikurang 1/10 dibagi 1/10 dikali 2. Maaf, dikali 1,5 karena itu kisarnya. Dikurang 2. Nah, sebelum mencari ini 2 dalam kurung ini P. Untuk mencari P adalah eh, ini P sama dengan 0,6. Boleh menggunakan 0,6 atau 0,64. Tapi di sini diajarkan 0,6 dikali dengan kisarnya 1,5 sama dengan 0,9. Jadi di sini ditulis 0,9 di sama dengan 14 dikurang 0,15 dikurang dengan 1,8 sama dengan, maaf, ini 13. Ini 13 salah.
Karena 14 itu cuman untuk jarak pahatnya. Kalau di perhitungan tetap 13. Hasilnya 11,05. Nah, jadi itulah rumus untuk kita mendapatkan G76 X 11,05 P 900. Oke, ini hasil dari X. Dapat. Ini hasilnya. Untuk Z-16 ini sepanjang apa kita untuk eh mengulirnya. Kita lihat di gambar. Sepanjang 16, Z-16. P900 itu dari 0,9 dikali dengan 0,9 ini dikali dengan 1000. Dapatnya 900. Sedangkan Q ini boleh sesuai dengan yang di atas atau tidak. Sedangkan F ini kisar dari ulir yang ada di gambar 1,5. Kalau ini kisarnya 2, F-nya 2. Ingat, kalau ada ulir pasti ada alur. Dan juga kalau ada ulir pasti ada chamber atau tirus. Oke, kita lanjut. Kita masukkan pahat yang keempat untuk menchampernya. M03, M09, G40, P0707. Pahat keempatnya ada di 7, di nomor 7. G99, S100, M03, G00, X14, Z2, G01, X13, Z-1, G00, X30, Z20, T0700. Terus kita selesaikan M05, M09, kulunnya mati, dan mesinnya mati M30. Oke, eh, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu chamber. Yang seperti saya bilang tadi, kalau ada tirus pasti ada chamber. Kalau ada ulir pasti ada chamber atau tirus. Nah, di sini tirusnya boleh kita taruh di awal ataupun boleh ditaruh yang kedua atau yang di terakhir setelah ulir. Oke, telah selesai. Kita langsung sambung ke aplikasi CNC Simulator. Untuk pertama-tama, teman-teman memilih dulu diameter dari bendanya sesuai dengan gambar kita tadi. Panjangnya itu 71, berarti ininya 100. Kalau untuk di CNC Simulator yang penting kita harus paham dengan L3-nya, karena itu patokan dari mesin CNC Simulator ya. Untuk diameternya itu 30,
Untuk pencekamannya itu cukup dengan 20. Nah, kita lihat di sini L3 nya 100. Tidak apa-apa kepanjangan. Oke, lanjut ke pahatnya. Pahat yang pertama tadi kita masukkan pahat nomor 26. Di nomor 1, terus pahat alur di nomor 98, di nomor 3, di set ketiga. Pahat ketiga itu ulir, kita pakai yang ini, kita taruh di set ke 5 sesuai dengan program yang telah kita masukkan tadi ya teman-teman. Terus untuk yang chamfer terakhir itu pahat nomor 18, kita taruh di set ke 7. Nah, di sini saya jelaskan kalau kita tidak menaruh pahatnya tidak sesuai dengan program yang telah kita tulis tadi, pasti pada saat memulai program di aplikasi tidak akan berjalan atau error. Oke. Nah, di sini untuk kawan-kawan, kalau ingin memasukkan, kalau telah selesai menentukan ukuran benda, panjang benda, cekamnya, terus pahatnya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk menulisnya. Nih. Bisa untuk menulis program yang telah kita ketik tadi. Nah, sedangkan ini apabila bendanya telah selesai, ini teman-teman untuk mengukur bendanya apakah benar panjangnya, apakah benar diameternya. Nah, terus untuk mempersingkat waktu pengetikan, saya tadi sempat menulis di sini, saya open project UAS. Ini program yang kita bikin tadi. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, untuk yang di G76 tadi itu untuk G76 nah itu Z2 bukan Z-2. Oke, kita start. Kawan-kawan bisa lihat berapa menit jadi bendanya, terus program-programnya ada di atas berapa ya.
Oke, ya. Ini diameter 13. Ini diameter 6. Ini diameter 20. Ini diameter 8. Ini diameter 14. Ini 23. Yang ini 26. Pas. Oke, setelah selesai kita save dulu. Caranya dengan chat ini, terus save project, kasih nama UAS, terus kita centang. Oke, selesai.